Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Korinda Pratiwi, NIM E3121043, kelas B. Video kali ini digunakan untuk penilaian ulangan akhir semester materi sejarah pencatatan sipil. Dosen penguji Ibu Rizda Arianti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret 2021. Pembahasan pada materi sejarah pencatatan sipil kali ini adalah pengertian, fungsi dan tujuan, sejarah, ruang lingkup, dan beberapa contoh dokumen. Apa itu pencatatan sipil? Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register akte yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta. Menurut R. Sutojo Prawiroyo Hamjojo dan Aziz Safruddin, catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya memberikan kepastian mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Menurut KUH Perdata, catatan sipil ialah institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum tentang pribadi seseorang terhadap kelahiran, orang tua, perkawinan, perceraian, dan kematian diri. Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 2013 tentang administrasi kependudukan, yaitu pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengasaan anak, pengangkatan, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan di dinas. Manfaat catatan sipil untuk menentukan status hukum seseorang sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri, meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, pengendalian, dan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Fungsi pencatatan sipil untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut? Kepastian hukum mengenai kelahiran untuk menentukan status perdata seseorang, apakah sudah dewasa atau belum dewasa. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata seseorang untuk bebas mencari pasangan hidup. Dan kepastian hukum mengenai kematian untuk menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris maupun keterbukaan ahli waris. Ada 5 peristiwa yang perlu dicatat. Yang pertama, kelahiran. Kelahiran menentukan hukum seseorang sebagai subjek, hukum pendukung, hak, dan kewajiban. Yang kedua, perkawinan. Menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut Islam. Yang ketiga, perceraian. Untuk menentukan hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan. Yang keempat, kematian. Kematian menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah. Dan yang terakhir, pergantian nama, yaitu untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.
Di bawah ini adalah sejarah pencatatan sipil. Ruang lingkup sejarah pencatatan sipil. Berikut adalah beberapa contoh KTP sebelum dan sesudah kemerdekaan. Periode 1921 sampai 1942. KTP ini berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dulu KTP ini disebut dengan sertifikat kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat Hindia Belanda. Periode 1942 sampai 1945, ketika bangsa Nippon menggantikan dominasi Belanda di Nusantara. KTP versi Jepang ini disebut sebagai KTP propaganda yang dibuat oleh Jepang. KTP ini secara implisit menyatakan dirinya untuk setia terhadap kepentingan tentara Nippon di Nusantara. Periode 1945 sampai 1967. KTP pada masa ini disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Penulisannya menggunakan mesin ketik. Ada pula yang ditulis langsung oleh petugas. Berikutnya periode 1967 sampai 1970. KTP tahun ini mengalami sedikit perubahan desain. Masa berlakunya hanya 3 tahun. Penanda tangan di KTP adalah Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk. Periode 1970 sampai 1977. Desain KTP yang sebelumnya hanya berupa kertas, pada penerbitan di tahun 1970 sudah dilengkapi dengan hardcover dengan bagian isi sebanyak 3 halaman sejajar. Untuk desain tulisan tidak mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya. Periode 1977 sampai 2002. Sering juga disebut dengan KTP laminasi dan berlaku sejak tahun 1978 sampai tahun 2002. Periode 2002 sampai 2004. KTP di periode tahun ini disebut dengan KTP kuning dengan perubahan yang tak terlalu kentara dibandingkan dengan KTP yang sebelumnya. Selanjutnya periode 19 Mei 2003 sampai 13 Mei 2004. Pada masa darurat militer Aceh, wilayah ini memiliki desain KTP yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. KTP ini juga sering disebut dengan KTP merah putih, dengan bagian depan terdapat gambar burung Garuda serta teks Pancasila. Periode 2004 sampai 2010. KTP di periode ini sering disebut dengan KTP nasional. Seperti yang bisa dilihat, foto pada KTP nasional dicetak langsung pada kartu yang terbuat dari bahan plastik. KTP nasional ini dapat digunakan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir ada periode 2011 sampai sekarang. Sering disebut dengan eKTP atau KTP elektronik. Berlaku mulai tahun 2011. Bentuknya tak berubah dari desain KTP nasional, namun dilengkapi dengan sejumlah teknologi seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, microchip sebagai penyimpan data, serta dapat menyimpan data sidik jari, serta biometrik sebagai satu metode identifikasi unik dan berlaku secara internasional. Register akte dan kutipan akte perusahaan sipil sampai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak.
Lalu setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak. Sekian video pada materi sejarah pencatatan sipil. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.